bawa ya. Pertama di Pontianak saya pernah 2,5 tahun juga, kemudian di Pekanbaru 1,5 tahun. Terus terang kenapa saya ingin sekali mengikuti kegiatan public speaking ini, karena saya merasa saya itu kemampuan saya untuk berbicara di depan umum itu minim sekali. Rasa percaya diri saya itu kurang kalau untuk berbicara di depan orang banyak gitu. Terutama sekarang itu tugas saya kan di bidang humas pelayanan, penyuluhan dan layanan informasi yang membutuhkan keberanian saya untuk selalu berbicara di depan umum. Dan itu hampir 2 tahun lah saya mengajukan untuk ikut diklat ini, dan baru tahun ini ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini, dan itu mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa membantu saya untuk meningkatkan kemampuan saya untuk lebih percaya diri berbicara di depan umum. Saya rasa itu aja. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Kayak gini dibilang grogi. Bu, 7 menit loh Bu, hampir 7 menit loh Bu. Dari jadwal maksimum cuma 6 menit ya. Bu, boleh pinjam tangannya Bu, coba di hangat ya. Oh, berarti memang benar ya. Terima kasih Bu Dini, luar biasa. Ya, tolong ditaruh di situ Bu ya. Di situ ya. Ya, boleh. Luar biasa. Kayak gini kok dibilangnya grogi, nervous, enggak. Kita tidak melihat sebuah kegugupan yang ditampilkan oleh Bu Dini ketika tampil di sini. Padahal beliau kita minta secara tiba-tiba. Ya, teorinya namanya impromptu, bicara depan publik tanpa persiapan. Dan lihat Bu Dini dengan gampang, dengan cepat bisa menentukan topik apa yang beliau bawakan. Nah, kalaupun merasa kemudian grogi, kemudian agak panas sedikit badannya, tiba-tiba meningkat dengan cepat panas badannya, it's okay, masih nggak kelihatan kok, nggak kelihatan banget ya di depan audiens itu bagus Bu, itu modal yang bagus sekali. Saya nggak mendengar ada sebuah nada yang kemudian jadi berubah, pecah gitu, enggak, nadanya masih terkontrol, bagus itu. Apalagi Ibu ketika bicara sangat santai. Pandangan matanya juga bagus, walaupun beberapa kali lepas dari audiens, tapi it's okay. Masih cukup bagus karena masih terkoneksi dengan audiensnya. Beberapa kali bahkan saya bergerak, Ibu ikut menengok ke saya. Utilisasinya jalan di situ, itu bagus. Mungkin karena topiknya adalah topik yang biasa-biasa saja, sehingga tekanan tidak kuat itu Bu ya. Tapi sebagai sebuah permulaan, keren Bu. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Dini. Ya. Pak Umin? Saya sudah sakit kelas. Oh, udah ketua kelas, pintar. Jadi jabatannya jabatan yang sakti gitu kan? Oke Pak, langsung diambil kan? Langsung diambil, kemudian sebagai ketua kelas saya akan mendelegasikan kepada. Wah, siapa tadi yang angkat tangan di sini? Sebelah sini? Ya, Mas Tajudin ya, kita coba ya. Kita coba. Kita lihat dulu, kita melakukan uji ya. Benar nggak sih pernyataan yang ada dalam kuis-kuis Facebook? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin baiknya saya meneruskan topik yang sama saja ya Pak ya dengan Bu Dini. Karena kalau topik yang lain mungkin juga belum tentu bisa saya sampaikan, maksudnya seperti itu Pak. Perkenalkan, nama saya Tajudin Nur. Ya, tapi biasa dipanggil TJ. Ini saya nggak enak ini sebenarnya ya. Ya, TJ ini agak-agak keren gitu. Ini sebenarnya bukan hal yang baru karena saya panggil TJ, bahkan sampai kantor dari SMP sebenarnya Pak, karena mungkin memanggil nama Tajudin itu terlalu banyak. Nama Udin itu banyak, Udin sedunia ya. Banyak yang namanya Udin, jadi kalau dipanggil nama Udin yang nengok banyak. Jadi akhirnya teman-teman memutuskan namanya TJ aja gitu. Karena waktu itu lagi rame-ramenya TJ and the Bear Pak kalau nggak salah. Jadi akhirnya dipanggilnya TJ. Ya. Jadi dari SMP sampai lanjut ke SMA, karena dari SMP banyak juga teman-teman SMP yang masuk ke SMA bareng. Dari SMA ke STAN banyak juga teman-teman dari SMA 1 Tegal waktu itu ke STAN.
dipanggilnya masih DJ juga. Begitu lulus TAN kerja, waktu itu masih Direktorat Jenderal Perbendaharaan, juga banyak ada 100 orang yang ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan, panggil saya masih DJ dan sampai sekarang masih dipanggil DJ. Bahkan direktur saya pernah saking mungkin lebih kenal nama DJ daripada nama asli saya sendiri, suatu saat menandatangani surat tugas tertulis Tajudinur. Ini siapa ya? Gitu. Tanya ke sekretaris akhirnya kan Pak. Begitu dilihat ternyata ini Pak TJ Pak. Oh nama aslinya Tajudinur. Nah, baru seperti itu Pak. Mungkin jadi akhirnya plus minus Pak. Antara menenggelamkan nama saya dan juga menaikkan popularitas. Iya. Jadi satu sisi nama saya nggak terlalu terdengar siapa aslinya. Tapi di sisi lain lebih mudah diingat. Mungkin itu aja Pak. Ini udah 50 menit Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Baik, kalau tadi Bu Dini ngakunya gemetar, tangannya halus ya gemetar gitu. Kalau Pak TJ, apa yang Pak Ibu lihat dari beliau, penampilan beliau? Yang menandakan beliau masih agak ada nervousnya. Ya nggak salah sih beliau ngaku agak ada groginya, nervousnya itu. Oh, oke, eye contact-nya juga masih belum sepenuhnya terkoneksi dengan audiens dan menikmati koneksi dengan audiens itu. Tapi ada yang lebih kelihatan banget. Apa itu? Gerakan tangannya. Berapa kali menyentuh hidung? Berapa kali? Ya, memusuk sapu gitu kan. Berapa kali tangan beliau menyentuh hidung? Untuk sebuah gerakan yang tidak kontekstual ya, tidak kontekstual antara gerakan tangan dengan ucapannya nggak ada hubungannya gitu. Itu biasanya tanda-tanda dirinya belum sepenuhnya nyaman. Karena nggak nyaman dengan diri sendiri, akhirnya apa larinya? Ya ke gerakan-gerakan tubuh yang nggak terkontrol. Itu biasa itu. Bisa masuk ke sini, bisa kemana, bisa tadi 2 kali. Kemudian ada kata-kata mungkinnya berapa kali? Yang tidak kontekstual. Ada boleh, Bapak Ibu boleh, saya boleh mengatakan mungkin, tapi harus ada konteksnya kan? Kalau mungkin berarti apa konteksnya? Biasanya kan ada 2 kondisi yang berbeda mungkin gitu kan. Mungkin kita akan begini atau kita ngambil langkah seperti ini. Ini nama kontekstual. Tapi tadi belum katakan mungkin yang tidak kontekstual minimalnya 2 kali dan seterusnya gitu. Nah, itu artinya menarik. Bapak Ibu ada di kelas ini. Nggak perlu kan semua diminta maju? Nggak perlu ya? Nggak. Langsung dingin, langsung anget ya, langsung anget itu, baru gitu udah. Siap, enggak apa. Baik, ada hal yang biasa Pak. Kalau kita takut ketika diminta untuk berbicara di depan publik. Saya punya 2 grup besar yang isinya itu para trainer. Dan ada 1 grup yang isinya ada sekitar 100 orang dan itu trainer yang punya jam terbang tinggi, termasuk yang 5 besar di Indonesia gitu. Dan selalu ada pembicaraan tentang bagaimana mengatasi grogi ketika harus berbicara di depan publik itu. Oke, siapa pembicara publik Indonesia yang Bapak Ibu sukai? Public speaker yang Bapak Ibu sukai siapa di Indonesia? Pak Karno. Oke, siapa lagi? Mario Teguh. Pada zamannya ya. Oke, siapa lagi? Felixio. Oke, siapa lagi? Tung ya, kalau Felix berapa kali ketemu, Mario Teguh pun pernah. Tung Dezem ada di grup. Termasuk Najwa nggak ada di grup, nggak tahu. Tapi termasuk juga misalnya seorang yang juga masuk 5 besar ya di public speaker Indonesia itu, Jamil Azzaini itu. Sama kok ditanya kepada dirinya, Mas, grogi nggak ketika tampil di depan publik? Yuk grogi. Dengan jam terbang yang seperti itu, iya. Jadi biasa saja kalau Ibu grogi. Hanya masalahnya adalah seberapa cepat kita bisa mengatasi grogi itu sehingga kita tampil dengan performa yang terbaik. Jadi jangan pernah Bapak sekalian tidak mengambil kesempatan untuk berbicara di depan publik gara-gara takut disebabkan karena grogi misalnya. Biasa seperti ini Pak. Dan kenapa kita seperti ini? Banyak alasannya kan? Banyak alasannya. Nah sebelum kita bicara seperti itu, takut berbicara di depan publik adalah fenomena yang umum. Kalau Bapak Ibu tidak pernah merasakan takut ini, khawatir ini, grogi, nervous ini, wow, Anda luar biasa. Tapi kalau Anda merasakan takut, grogi, nervous
ketika bicara depan umum, selamat. Bapak Ibu berarti masuk ke golongan manusia pada umumnya. Serius Pak, serius. Ada sebuah survei dari sebuah perguruan tinggi di Amerika, nanya kepada ribuan orang Amerika tentang what the deepest fear, apa yang paling ditakuti oleh mereka. Mereka bebas memberi jawaban, nggak cuma satu, jawabannya bebas, mau 5, 10, mau tiap orang individu bebaskan apapun item jawabannya, berapapun item jawabannya silahkan. Apa yang paling Anda takuti dalam hidup ini? Dan jawaban dari ribuan orang itu kemudian dikumpulkan. Faktanya menarik, ketika kemudian 19% di antara mereka mengatakan saya takut kematian. Lebih tinggi lagi, saya takut dengan financial problem. Ini pasti bukan pegawai Kemenku ini ya. Pegawai Kemenku nggak boleh takut dengan financial problem, udah lewat itu, sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu ya, karena udah lewat itu ya, mestinya. Ya kalau mengharap di bulan ini Anda masuk berapa? 3355 itu wajar. Oh tinggal menunggu ya, wajar, itu manusiawi, tapi takut nggak boleh itu ya. 2-3% mengatakan takut dengan financial problem, masalah-masalah keuangan mereka. Nah lebih tinggi lagi, ini menarik nih Pak, ada 24% yang takut dengan serangga, yang kecoa itu. Dan teman-temannya serangga gitu ya. Nah kalau saya takutnya dengan tikus. Takutnya dengan tikus Pak saya. Malam pertama dengan istri, tinggal bersama di sebuah kontrakan begitu. Nah tiba-tiba itu ada tikus lari. Nah, langsung saya kemudian lari nyari apa? Meja berdiri di tengahnya itu. Wah, itu saya kaget. Geleng-geleng kepala, wah salah milih suami itu. Gara-gara tikus doang lari kayak gitu langsung, aduh kaget tuh. Itu saya takut banget dengan tikus. Jijik, bukan takut, jijik, lebih tepatnya jijik ya. Oke. Nah, 32% mengatakan takut dengan ketinggian. Ini kayak The Flying Dutchman, pemain Arsenal ya. Siapa? Dennis Bergkamp gitu ya. Sampai-sampai melewatkan pertandingan besar hanya gara-gara nggak bisa naik pesawat ini. Banyak seperti itu. Dan ternyata ketakutan terbesar mereka ada di sini, Pak. Ketika harus ngomong di depan publik, itu adalah sesi-sesi yang paling menakutkan mereka. Hampir separuh dari responden yang ribuan itu mengatakan seperti ini. Beberapa orang boleh ngomong lebih dari satu item kan? Berarti minimalnya kalau 41% berarti ada 14% populasi yang milih itu kan? Hampir separuh dari orang Amerika itu mengatakan kami takut kalau harus bicara depan publik. Jadi grogi, gemetar itu wajar. Itu manusiawi. Kita masuk ke dalam grup orang-orang yang termasuk manusia tadi itu. Nah yang nggak pernah takut itu berarti Bapak Ibu menyimpulkan ya. Nah sekarang tambah satu lagi Pak ketakutannya Pak, corona. Satu lagi ya karena corona dengan berbagai varian-variannya. Ada yang bilang komunitas pembuat rondo jadi merana, corona. Saya juga sudah 3 minggu ini kena corona. Ya, cowok rotok merana gitu ya. Karena batuk-batuk yang nggak sembuh sementara jam mengajarnya banyak itu merana juga itu. Oke, siap. Jadi wajar ya Bu ya, Bapak ya. Kalau Bapak Ibu takut, khawatir, nervous, itu semua dilakukan, itu semua dirasakan bahkan oleh para pembicara besar sekalipun. Jadi mulai sekarang kita nggak perlu takut. Kenapa harus takut? Kenapa takut? Bahkan kenapa harus takut? Enggak. Ini semua soal permainan pikiran kok. Bapak Ibu takut karena pikiran yang menyeruak tiba-tiba gara-gara ditugaskan untuk ngomong di depan publik, gara-gara dikasih kesempatan mic diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian tiba-tiba kan gitu kan? Sebelumnya kan enak-enak aja kan? Asik kayaknya Bu Novi ya, begitu kemudian mic baru kemudian udah langsung serap. Ini semua ada di pikiran kan? Permainan pikiran. Kenapa takut? Ya takut salah ngomong Pak, beberapa orang begitu. Nggak persiapan Pak, alasan yang lain. Apalagi penyebab takut tidak menguasai bahan atau topik pembicaraannya. Apalagi kemungkinannya
Malu-maluin Pak, takut kalau kemudian pas ngomong tiba-tiba plek, hilang, black out. Terus mau mundur nggak bisa, mau stay di situ juga, wah kayak mati kutu gitu, salah gaya. Terus gimana Pak? Dan seterusnya. Itu semua kan karena pikiran kita. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita mengatasi hal-hal seperti itu. Nggak perlu takut. Bahkan ada seorang yang dulu itu kalau harus ngomong di depan publik itu nggak bisa. Ngomong di depan publik yang kecil aja, teman-temannya, sekelompok temannya aja, itu susah banget. Terbata-bata, tergagap-gagap. Ketika dia kecil dia gagap. Sampai-sampai teman-temannya ketika mau membuli dia gampang banget. Mereka ngumpul, satu cerita. Setelah itu kemudian nyuruh si anak tadi itu untuk ngomong. Nah sekarang kamu apa ceritamu? Dan dia dengan tergagap-gagapnya itu berusaha untuk bercerita. Karena gagap, susah ngomong sampai matanya terpejam. Begitu dia bercerita dengan mata terpejam itu, selesai buka mata, nggak ada orang di situ. Anak-anak yang lain pada pergi, pada lari. Kenapa? Dia tahu, gitu cara membuli anak ini. Kelas 3 SD, guru datang. Selamat pagi anak-anak, pelajaran kedua. Berarti sekitar kayak tadi ya, jam 9.45 lah. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik Bu Guru. Terus kemudian beliau bilang seperti ini, hari ini pelajaran kita adalah bercerita. Wah, seneng banget anak-anak yang lain itu.